Nggih, sampun siap nggih. Sudah? Sampun siap Pak Labib. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat Semoga siang, Pak semuanya Labib. dalam keadaan sehat walafiat, tidak Amin. kurang suatu apa. Amin. Eh, Perkenankan untuk sesi kali ini langsung saja kita akan membahas tentang filosofi pendidikan dalam menurut Ki Hajar Dewantara dan kaitannya dengan Merdeka Belajar. Namun sebelum masuk sesi, saya mohon salah satu pimpin berdoa, nggih. Pak Marit, monggo. Oke. Kita pimpin berdoa, minta tolong. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, monggo Pak Labib diteruskan. Oke, terima kasih Pak Marit sudah membantu untuk memimpin berdoa. Semoga selanjutnya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Amin. Bagaimana yang saya utarakan di depan tadi bahwa kita akan mempelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan kaitannya dengan pendidikan Merdeka Belajar. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui kenapa kita harus memahami filosofi ini, karena kita yang berada di bidang pendidikan setidaknya tahu filosofi apa ketika kita berkecimpung di dalamnya. Dan beliau Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu dari pengarah pendidikan kita sejak dulu, dan patutlah kiranya kita melihat bagaimana ide-ide beliau dan cita-cita beliau untuk generasi kedepannya. Ini semua sampun lengkap, nggih. Ada Bu Eka, Pak Marit, Pak Labib, oh ya saya sendiri, Bu Widya dan Bu Mutiara, nggih, sampun lengkap. Saya tekankan bahwa pembelajaran kita kali ini kita menerapkan prinsip POD, nggih. Saya asumsikan Bapak Ibu semuanya sudah mempelajari pembelajaran kita yang di LMS tentang prinsip pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi prinsip POD, pembelajaran orang dewasa, berkebalikan tidak seperti anak-anak. Kalau anak-anak itu belajar lalu mempraktekkan pengalamannya, tapi kalau prinsip orang dewasa mempraktekkan dulu pengalaman belajarnya, baru kita belajar bersama, dibalik, ya. Seperti itu. Kita yang di SMK semua ini SMK, nggih? Halo. Iya, SMK. SMK. Bu Eka dari SMK Muhammadiyah Satu Taman. Satu Taman. Pak Marit juga dari SMK Kesehatan Adi Husada, Kota Malang. Bu Widya juga dari SMK Negeri Malang 5, Bu SMK Negeri 5 Malang. Bu Mutiara Dewi dari SMK. Saya dari SMKS Mambaul Ulum Banyuwangi. Oh, Banyuwangi ini yang paling jauh, Bu. Jauh. Semangat ini. Ya, tadi luhurnya lebih awal, nggih, Bu. Selisih berapa menit? Iya, betul. Nggih. Kita yang di SMK tentu sudah tahulah bagaimana kondisi SMK, nggih. SMK itu anak-anaknya unik ya, Bu, Pak, nggih. Unik ya daripada SMA atau yang lain, pasti unik. Dan karakter mereka itu karena tujuannya adalah kerja dan harus menguasai kompetensi tertentu, maka penanganannya juga tentu unik. Nah, dalam hal ini, dalam mendidik, kita tidak sembarangan, ya istilahnya sembarangan bagaimana menerapkan konsep kita dalam mendidik, tapi setidaknya kita melihat bagaimana Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikannya memberi role bagaimana baiknya mendidik seorang peserta didik atau siswa.
Mungkin saya bisa dibantu untuk menyebutkan apa sih kata-kata yang terkenal dari Bapak Ki Hajar. Ingarso sung tulodo, Pak. Nggih, Pak Marit, Engarso sung tulodo. Maksudnya apa itu, Pak Marit? Dari depan memberi dorongan. Dari depan memberi dorongan. Dari belakang dorongan, Pak. Oh, iya. Bu. Terima kasih Bu Widya sudah diingatkan. Diulangi Pak Marit. Pak Engarso sung tulodo ya? Ingarso sung tulodo. Maknanya? Dari belakang memberi dorongan. Engarso, Pak. Ngarso itu kan depan ya. Bisa saya bantu? Oke, monggo. Dari depan memberi contoh. Iya, Ngarso sung tulodo. Ngarso itu kalau bahasa Jawa yang ya bahasa Jawa ya, Ngarso itu depan, berarti sung tulodo itu berarti teladan contoh. Oke, terima kasih Bu Widya atas bantuannya. Kira-kira yang lain kata-kata yang terkenal lagi bisa bantu? Tutwuri Handayani. Oke, Tutwuri Handayani itu maksudnya apa? Bu Eka mungkin? Ya. Monggo Bu Eka. Tutwuri Handayani. Oke, itu jargon pendidikan kita ya. Tutwuri Handayani jargon pendidikan kita itu. Apa ya? Lambangnya itu. Oke, mungkin ada teman-teman Bapak Ibu yang bisa bantu. Tutwuri Handayani. Tutwuri. Pas Pak, pas. Putih, Ini mungkin, orang Jawa nggak Jawani ini. Pas. Bu Putih. Wah, saya lupa Pak, maaf. Iya. Ada Engarso sung tulodo Engarso. Atau kata yang lain selain Tutwuri Handayani ada 3 ya. Eng Ngarso sung tulod. Eng Madya bangun Karso. Tutwuri Handayani. Itu intinya kan urut ya, dari depan ke tengah ke belakang. Di belakang, ya di belakang kita ngasih motivasi gitu, Pak. Betul sekali. Kita mendorong ngasih motivasi gitu ya. Betul. Tutwuri Handayani itu dari belakang kita memberikan motivasi. Kalau Eng Madya mangun Karso dari samping. Bangun. Berarti ya membangun semangat, nggih. Kalau di tengah-tengah kita harus bisa membangun semangat. Nah, jadi Bapak Ibu kita sudah tahu pastinya sering mendengar bahwa 3 itulah yang sering menjadi jargon dalam pendidikan kita, Engarso sung tulodo, Eng Madya mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Nah, filosofi itu senantiasa mewarnai pendidikan kita sampai saat ini. Bahkan kita saat ini ada sekolah penggerak juga terinspirasi dari filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantoro. Nah, selanjutnya sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya, yang telah Bapak Ibu pelajari, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yaitu ada prinsip pendidikan merdeka. Nah, ada pengertian yang mungkin sudah Bapak Ibu baca bahwa pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, teladan dan pembiasaan, jangan disertai perintah dan paksaan. Nah, ini poin utamanya pada pertumbuhan, memajukan hidup, dan tumbuhnya budi pekerti. Bisa dijelaskan nggak, ada yang bisa membantu? Budi pekerti itu apa ya? Dalam hal ini, mungkin dari konsep pembelajaran sebelumnya, bahwa ya bagian-bagian yang harus dipertimbangkan dalam pendidikan anak itu kan melibatkan ada rasa, karsa, dan sebagainya ya. Ya, budi pekerti itu bagaimana? Ada yang bisa membantu kira-kira? Budi pekerti itu lebih condong kepada sikap dan tingkah lakunya, Pak. Oke, Pak Marit, menurut Pak Marit, budi pekerti itu condong ke sikap dan tingkah lakunya. Mungkin ada yang lain yang berpendapat? Bu Widya? Sepertinya sedang merenung ini.
Sama Pak, Sama lebih nggih. ke ini Nggih, tingkah nggih. laku. Tingkah laku. Akhlak Nggak ya. boleh sama, Bu. Beda katanya. Nanti kalau sama sehati nanti. Iya. Eh, Tak atau japri loh, Pak. Bu Muti ada masukan, Bu Eka juga. Ya, Ya, akhlak itu nggih, Budi. tingkah laku, budi pekerti, akhlak. Oh, akhlak nggih. Iya, Nggih. kalau kita mendengar sekilas kata-kata budi pekerti, tumbuhnya budi pekerti itu kalau kita sekilas mendengar dalam kata-kata umum yang kita dengar di pembicaraan atau di apalah di tulisan itu pasti merujuknya budi pekerti itu cenderung ke arah tingkah laku atau akhlak karakter ya. Tapi dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini dijelaskan bahwa tumbuhnya budi pekerti. Budi itu melingkupi rasa, karsa dan pikiran atau rohani anak didik, sedangkan pekerti itu lebih ke sisi jasmani yang sehat. Jadi dalam hal ini menurut filosofi pendidikan Ki Hajar bahwa pendidikan yang baik itu harus menumbuhkan budi pekerti, berarti harus merangsang tumbuhnya dan berkembangnya rasa, karsa, pikiran, dan rohani anak dengan imbangan jasmani yang sehat. Okay. Seperti itu. Okay. Jadi tidak boleh ketika kita mengajar justru anak didik kita merasa tertekan. Ngoten nggih. Jadi kalau disandingkan dengan konsep budi pekerti ketika kita memberi proses pembelajaran kok dari sisi pekertinya misalkan dari sisi anaknya jasmaninya semakin tidak sehat, berarti kita harus introspeksi kepada diri kita. Mungkin bisa Bapak Ibu ceritakan pengalamannya bagaimana berkaitan dengan budi pekerti ini ya, karena bisa sharing lah bentuk dari pembelajaran yang menyehatkan di pikiran dan di jasmani. Monggo, ini semua Bapak Guru produktif, mungkin ada metode suatu pembelajaran yang bisa menyehatkan dari sisi pikiran dan jasmaninya anak, rohaninya. Monggo yang bisa, ini semua pasti pernah mengajar nih. Monggo. Mungkin diberikan video tentang pokoknya yang misalnya kayak renungan gitu. Oh, renungan. Ya. Itu di mananya Pak? Diberi video renungan. Ya misalnya di sela-sela pembelajaran kita, misalnya dia pas sudah bosen gitu. Kalau disetelkan video kan biasanya siswa itu seneng. Senang, ye. Ye, itu menurut Pak Marit jadi di tengah di sela-sela pembelajaran, mungkin pembelajaran produktif yang membosankan bisa diputarkan video ya Pak Marit. Ye. Sip, ini trik yang bagus sekali ini. Tapi kita juga berarti harus siap mempersiapkan videonya juga ya Pak Marit. Betul. Oke, betul. Mungkin ada yang lain? Dengan pendekatan, Pak. Oke, pendekatan yang bagaimana Bu contohnya? Pendekatan maksudnya ya kita siswa itu dijadikan seperti teman gitu. Gitu. Jadi ya. gitu. Menurut Bu Eka, siswa dijadikan seperti teman. Jadi dia tetap dekat dan bisa memahami dari karakter peserta didik. Terima kasih Bu Eka. Pak Maritnya keluar ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya masih karakter dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau kita melihat flashback dari pendidikan kita, tentu pendidikan kita itu terus berkembang ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah penggerak pendidikan sejak mulai zaman penjajahan pra kemerdekaan bahkan zaman saat ini. Pasti pendidikan itu bergerak, tapi bukan berarti prinsip dari Bapak Ki Hajar ini begitu saja tidak berlaku, tetap berlaku. Jadi prinsip dasar dari yang diajarkan Bapak Ki Hajar itu sudah sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dan sudah dipertimbangkan. Nah,
tentu pendidikan kita sama pendidik saat ini sama pendidikan di era zaman kolonial itu pasti berbeda, nggih. Jadi mungkin bisa ada yang memberi gambaran bagaimana pendidikan di era zaman kolonial. Bu Muti, Nggih, terima nggih kasih Pak pendidikan, Rafiq. nggih. Nggih, pendidikan di masa kolonial itu lebih mementingkan kepentingan Belanda. Jadi pendidikannya itu yang mendukung kerja dagang dari Belanda seperti itu. Jadi tidak merata, hanya kalangan-kalangan tertentu, dan itu pun sistemnya demi keuntungan Belanda itu sendiri. Jadi Nggih, tidak memerdekakan seperti itu, Pak. nggih. Jadi menurut Bu Muti bahwa pendidikan di era zaman kolonial itu lebih menguntungkan Belanda untuk kepentingan perdagangan dan tidak memihak kepada kita ya, tidak memerdekakan ya. Justru kita malah terjajah yang 350 tahun. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain menambahkan, betul sekali tadi dari Bu Muti bahwa era pada dulu zaman kolonial tentu tidak memerdekakan, kurang sangat-sangat belum memerdekakan. Terus selanjutnya kalau di flashback ke sekarang, apakah pendidikan kita itu sudah memerdekakan ya? Masih belum. Masih belum di aspek mananya? Dikatakan masih belum di mananya ya? Oke. Ada yang bisa menguatkan pendapat Pak Marit, mungkin ada yang merasa bahwa pendidikan saat ini belum memerdekakan. Kita sudah merdeka berapa nggih? 76 tahun ini yang 17 Agustus ini. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu, jadi pendidikan yang memerdekakan itu pendidikan yang memastikan bahwa seorang peserta didik itu ketika di level selepas pendidikan itu bisa menentukan nasibnya sendiri, bisa berkiprah di masyarakat dengan maksimal, begitu nggih. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Jadi ketika seorang peserta didik melalui proses pembelajaran, maka harus dipastikan ketika sudah lepas dari proses pembelajaran itu, peserta didik harus sudah siap bermasyarakat dan dijamin kemerdekaannya ketika berkiprah di masyarakat. Ini semua sholat nggih. Pada lab ini. Nggih. Saya izin share screen ya. Monggo, monggo. Nah. Kelihatan nggih? Nggih, kelihatan, Pak. Nggih, sip. Ini sedikit kita melihat ke Bapak Ki Hajar dulu. Kita sudah tahu bahwa konsep-konsep pendidikan yang beliau tanamkan itu sangat-sangat mendalam ya. Kita lihat seorang Ki Hajar, beliau adalah seorang perjuang kemerdekaan, wartawan, politikus, pendidik, dan budayawan. Jadi dari karakter seorang Bapak Ki Hajar saja kita bisa melihat bahwa pribadi seorang Ki Hajar apabila kita bisa menirunya itu tentu sangat ideal ya. Beliau seorang wartawan berarti ahli menulis, beliau seorang politikus berarti seorang sosok yang berani mewacanakan pemikirannya, beliau juga seorang pendidik yang berorientasi pada kemerdekaan pribumi, beliau seorang budayawan yang berarti juga berorientasi pada melestarikan nilai-nilai budaya di Indonesia. Nah, ini Bapak Ki Hajar. Beliau ternyata juga seorang doktor honoris causa dari UGM. Mungkin dari Bapak Ibu yang belum tahu, beliau mendapat gelar doktor honoris causa dari UGM pada tahun 1956. 2 tahun kemudian beliau berpulang ke Ilahi setelah menerima gelar doktor honoris causa ini.
Selanjutnya ini adalah pendalaman dari konsep pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini gambar apa ini? Halo. Gambar tata surya nggih. Nggih, tata surya. Surya. Tata surya. Tata surya, Pak. Nggih. Dalam konsep tata surya yang sudah Bapak Ibu pelajari bahwa planet itu terus bergerak. Planet itu terus bergerak dan tidak akan berhenti. Dalam pergerakan ini mereka melaksanakan suatu misi dengan karakteristiknya masing-masing. Merkurius yang paling dekat dengan matahari dengan kecepatannya sendiri, Venus juga dengan kecepatannya sendiri, di orbitnya sendiri, Bumi juga di orbitnya sendiri, Jupiter juga demikian. Mereka bersatu melaksanakan suatu misi dengan karakteristiknya sendiri dan tetap berpusat pada matahari. Semua terus bergerak. Nah, kenapa dimunculkan ada sistem tata surya seperti ini? Pendidikan juga seperti ini. Pendidikan itu juga seperti ini. Harus terus bergerak, tidak boleh mandek, dan disesuaikan dengan perkembangan dari budaya pada zaman itu. Karena pendidikan adalah pembentuk dari peradaban. Sekali lagi, pendidikan adalah pembentuk dari peradaban. Kalau pendidikan itu berhenti, maka dapat dibayangkan peradaban apa yang akan terbentuk dari zaman tersebut. Maka sekali lagi kunci dari peradaban yang baik, peradaban yang maju dan bermartabat adalah pendidikan. Nah, dalam hal ini tentu Ki Hajar menyadari bahwa peradaban dan zaman itu selalu berubah-ubah sesuai masanya. Maka perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya dan pasti. Oke, perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya dan pasti. Nah, dalam prinsip fisiologi Ki Hajar ada sesuatu kodrat, ya, kodrat keadaan. Seorang peserta didik itu berjalan di dalam proses pendidikan harus harus berkesesuaian dengan kodrat keadaannya, ya. Jadi ibaratnya ketika kita mengajar peserta didik, maka kita tidak bisa memaksakan dia suatu saat jadi apa. Kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaannya. Nah, dalam prinsip fisiologi Ki Hajar, kodrat keadaan ini ada kodrat keadaan alam dan kodrat zaman. Nah, ini. Kodrat alam, sifat pokok tiap-tiap kebudayaan adalah universal atau peri kemanusiaan. Sedangkan kodrat dalam bentuk kebudayaan berbeda-beda sesuai kodrat alam. Meskipun pendidikan di Indonesia itu memiliki karakteristik khusus, bukan berarti nilai-nilainya tidak dapat diterima oleh masyarakat secara global. Maka kodrat dari sifat ini, dari kodrat alam ini harus diterima sesuai dengan nilai universal. Ketika kita mengajarkan nilai yang baik, maka arti baik itu mestinya bisa diterima oleh manusia secara universal. Selanjutnya ada kodrat zaman. Isi kebudayaan timbul karena pengaruh zaman yang ditempati masyarakat, dan ini bisa berubah-ubah. Irama kebudayaan adalah cara menggunakan segala unsur kebudayaan. Jadi hal yang paling mendasari, misalnya yang nomor satu adalah kodrat keadaan dari fisiologi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah prinsip perubahan asas trikon. Nah, ini ada kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Nah, ini diibaratkan dengan tata surya di alam semesta. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, budi pekerti, hal yang berubah yang ketiga, konsep ketiga adalah budi pekerti. Budi adalah pikiran, rasa, dan kemauan, pekerti adalah tenaga.
Jadi budi pekerti bulatnya jiwa manusia, hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau pekerti. Mungkin dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang kurang jelas? Ya semakin siang semakin ngantuk ini. Nanti kalau kurang berapa menit mohon diberi kode ya. Oke, Pak, sangat jelas. Oke. Masih di konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ada satu pernyataan bahwa dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, peserta didik itu adalah aspek atau faktor yang paling utama, sehingga dinyatakan bahwa pendidikan berhamba pada anak. Aspek berhamba ini contohnya seperti apa? Mohon bisa dibantu. Aspek berhamba kepada anak ini seperti apa? Apakah seorang anak harus dituruti semua kemauannya atau bagaimana? Monggo yang bisa berpendapat. Ada pernyataan dalam konsep Ki Hajar itu mengatakan bahwa pendidikan harus berhamba pada anak. Monggo. Seperti apa bentuk berhambanya? Pak Marit. Oke. Oke. Bagaimana Pak dibantu contoh berhamba kepada anak itu seperti apa? Berhamba itu, bentar Pak, Karena saya fokusnya kan pendidikan itu anak adalah fokus yang paling utama ya. Sampai Oke. dinyatakan dalam prinsip Ki Hajar bahwa pendidikan harus berhamba pada anak. Oh, kalau menurut saya sih jadi dihubungkan dengan peran kita sebagai pendidik, yakni pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Disitulah peran pentingnya kita sebagai pendidik. Jadi kalau dibilang pendidikan berhamba pada anak, jadi kita itu membantu atau menolong, ya kan, menolong dan membimbing anak tersebut, gitu Pak, menurut saya Pak. Ya, okay. Bagus sekali dari Pak Marit. Ada poin-poin di sini bahwa maksud dari poin menghamba pada anak, pendidikan harus menghamba pada anak, pendidikan itu harus memberikan bimbingan dan menolong, seperti itu yang dikatakan Pak Marit, sangat sesuai sekali. Jadi ini masih selaras bahwa pendidikan itu memang sekedar tuntunan saja. Ini sama dengan pendapat Pak Marit bahwa harus bisa membimbing. Jadi sifatnya bimbingan ya, pendidikan itu. Mungkin ada yang lain, contoh real dari menghamba pada anak itu seperti apa? Boleh dalam bentuk pembelajaran realnya. Mungkin tidak hanya dari level SMK, mungkin yang sudah punya putra atau adik, wujud dari menghamba pada anak. Karena pendidikan itu saya sadari tidak hanya di bangku sekolah saja ya. Pasti di lingkungan keluarga itu pasti ada. Monggo Bu Muti Tiara berpendapat. Mungkin kalau menurut saya nggih Pak, kalau dalam penerapan secara real itu ketika pembelajaran mungkin disesuaikan dengan karakteristik anak, gaya belajar, kemudian kita melihat anak ini sukanya gaya apa, visual, apa audio atau audiovisual seperti itu. Jadi kita lebih mengutamakan di karakteristik anak seperti itu. Masuk sekali pendapat dari Bu Mutiara. Jadi menurut Bu Mutiara bahwa harus melihat betul bagaimana karakteristik si anak. Contohnya tadi di
diajukan oleh Bu Mutiara bahwa kita harus memahami bagaimana model belajar si anak, apakah visual, auditory, atau bagaimana. Kita harus benar-benar memahami. Nah, terima kasih Bu Mutiara atas pendapatnya. Dan kita lanjutkan masih dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, tadi dinyatakan bahwa pendidikan harus menghamba pada anak. Selain itu ada juga konsep yang menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, ini masih selaras dengan yang sudah disampaikan Pak Mari tadi, sifatnya membimbing ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut. Kayaknya lanjut, Pak. Oh, lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya disebutkan di sini ada poin kebudayaan ya. Jadi di sini ada poin kebudayaan. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan, itu pasti tidak lepas dari adanya kebudayaan. Jadi dulu dalam kementerian kita ada istilah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kebudayaan adalah buah budi manusia, lahir dan batin, hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yakni alam dan zaman. Jadi keduanya ini harus berkorelasi, tidak bisa dipisahkan. Kebudayaan memelihara dan memajukan hidup manusia ke arah keadaban. Nah, hasil dari pendidikan menuju ke membentuk kebudayaan itu harus bisa memelihara dan memajukan hidup manusia ke arah keadaban. Kalau sebaliknya, itu berarti bukan pendidikan yang seharusnya. Pemeliharaan kebudayaan harus bermaksud memajukan dan menyesuaikan kebudayaan dengan tiap-tiap pergantian alam dan zaman. Jadi pemeliharaan kebudayaan harus bermaksud memajukan dan menyesuaikan kebudayaan. Jadi kalau di era Ki Hajar mungkin teknologi informasi tidak ada sama sekali, ya. Komputer belum begitu dikenal, internet belum masuk, maka dia menyesuaikan keadaan pada zaman itu. Tapi sekarang berbeda, kita sudah dikelilingi dengan internet, gadget bermacam-macam, anak-anak kecil sudah pegang gadget, maka pemeliharaan kebudayaan harus menyesuaikan kondisi mereka. Kegiatan memuja-muja, nah ini yang harus diwaspadai. Kegiatan memuja-muja kerap kali menyebabkan bakunya kebudayaan. Isolasi kebudayaan menyebabkan kemunduran dan matinya kebudayaan. Kegiatan memuja-muja kerap kali menyebabkan bakunya kebudayaan. Mungkin kita di zaman ini mungkin kita sering bercerita bahwa Indonesia dulu adalah negara yang besar di era Majapahit, terus menguasai semenanjung Malaya sampai Australia. Ya kita bolehlah bercerita tentang itu, tapi kita tidak bisa memuja-muja atau mengagungkan kejayaan pada masa lalu karena konteks zamannya sudah berbeda. Konteks zamannya sudah berbeda. Kalau terlalu kita agungkan dan akhirnya kita mandek, maka itu akan memberikan nilai negatif ya, nilai negatif. Selanjutnya, kemajuan kebudayaan harus berupa lanjutan langsung dari kebudayaan sendiri menuju ke arah kesatuan kebudayaan dunia dan tetap terus mempunyai sifat kepribadian di dalam lingkungan kemanusiaan dunia. Nah, ini poin penting dari filosofis Ki Hajar, bahwa harus berangkat dari budaya kita sendiri. Ketika pendidikan semakin maju, kita memajukannya harus berangkat dari kebudayaan kita sendiri, bukan meniru karakteristik pendidikan model barat, bukan meniru karakteristik model negara lain. Maka kita harus menggali pendidikan itu berdasarkan kebudayaan kita sendiri. Maka karena itulah Ki Hajar mencetuskan konsep pendidikan
yang 3 kenal tadi ya, seperti itu. Mungkin kalau kita flashback dalam keadaan atau kondisi peserta didik saat ini, apakah peserta didik kita itu masih cukup menghargai dari nilai-nilai budaya kita? Komentarnya, Bu Widya? Iya, kalau menurut saya ya ada yang menghargai, tapi sekarang kan sepertinya mulai terkikis dengan budaya-budaya dari luar. Bisa Contohnya dicontohkan kasusnya? K-pop, misalnya K-pop, Drakor. Oh drakor. iya, begitu ya. Iya. Oke. Nah, jadi banyak pengaruh dari luar yang mungkin mempengaruhi hobi ya, terutama hobi dari peserta didik kita. Mungkin ada cara solusinya Bu untuk menanggulangi itu. Ya solusinya ya harus lebih menghargai mulai dari produk-produk dalam negeri misalnya, Menggalakkan mengurangi produk yang dari luar negeri. Nah, gitu. Berarti ya, terima kasih Bu Widya. Jadi menurut Bu Widya salah satu solusinya untuk mengcounter dari pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin diminati oleh peserta didik kita, ya salah satunya menggalakkan produk dalam negeri gitu. Karena memang diakui produk dalam negeri kita itu masih perlu fokus untuk digalakkan ya. Bu Eka, Ya, kira-kira Pak. ya, bagaimana gambaran menurut Bu Eka, apakah peserta didik kita itu sudah masih menghargai budaya kita, atau contohnya bagaimana di lingkungan Bu Eka mungkin? Ya. Terima kasih Pak Labib. Untuk sebagian sih ada yang masih ini menghargai budaya kita, bagian juga ini apa namanya sudah ngikut budaya-budaya dari luar itu. Ya, seperti itu menurut saya Pak. Contohnya Bu, yang Ibu Untuk yang budaya luar, ya. itu anak-anak zaman sekarang itu suka dengan apa ya Pak? Ini Korea itu loh, Oh iya, joget Korea gitu itu. BTS. Oh ya itu, ya ya. itu. Ya taunya ya dari anak saya itu. Aduh, saya sampai untuk apa namanya bendung ini susah banget. Ya drama Korea itu. Oke. Ada tipsnya Bu kira-kira sebagai orang tua Bu? Ini yang saya agak kewalahan Pak, memang kewalahan sekali sih, tapi ya gimana ya? Sering-sering mengarahkan berarti ya? Iya sih ya, mengarahkan, tapi kadang itu Pak, kadang apa namanya ngeyel itu apa Pak? Ngeyel gitu loh, sering ngeyelnya begitu. Membantah. Ya bantah, betul bantah. Nah ini ya ini Pak, jadi untuk supaya enggak ke budaya barat apa luar terus ya, ini sering dikasih kegiatan yang apa namanya enggak pegang HP terus gitu. Ya betul. Oke, terima kasih Bu Eka atas masukannya. Jadi dari pendapat Bu Eka dan Bu Widya tadi, kita mengakui bahwa para peserta didik kita saat ini cenderung lebih mudah terpengaruh oleh budaya luar, dan itu salah satunya karena semakin maraknya akses internet, terutama seperti itu. Dan dari Bu Eka tadi ada solusi ya, sedikit solusi mungkin yang katakan itu cukup ekstrim, tapi sebagai orang tua saya juga memaklumi bahwa mungkin untuk sementara waktu harus tidak pegang HP. Ya karena jadi saya setuju dalam satu aspek, karena efek dari penggunaan gawai yang berkelanjutan dan terlalu lama itu salah satunya bisa berpengaruh pada psikologi anak. Jadi mereka malah mudah marah, tidak terkendali. Itu adalah salah satu efek kejiwaan yang ditimbulkan ketika anak terlalu atau sudah kecanduan dengan gawai ini. Terima kasih Bu Eka dan Bu Widya. Waktunya sudah berapa menit?
Kayaknya sudah. Oh, Pak. sudah nggih. Mungkin dari presentasi hari ini, jadi kita sudah membahas beberapa prinsip dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kaitannya dengan kebudayaan. Kita juga sudah membahas 3 aspek utama, kodrat keadaan dan asas trikon dan budi pekerti yang berkaitan dengan merdeka belajar, yakni pembelajaran yang memerdekakan peserta didik untuk dapat hidup dan maju di tengah masyarakat. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan atau pernyataan atau pesan-pesan. Sudah cukup ya? Insyaallah sampun. Oke, sampun. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam pembelajaran pada siang hari ini. Kita berharap semoga dengan konsistensi kita dalam mendidik dan kita juga memberi contoh untuk belajar, membawa kemajuan dan kebaikan yang berlebih bagi lingkungan kita, bagi masyarakat kita, dan anak-anak didik kita. Amin. Mohon Amin. bantuan ditutup doa Bu Eka. Persilakan. Iya. Terima kasih Pak Labib, Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, monggo kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bu Eka atas sudah memimpin berdoa untuk penutupan pada sesi kali ini, dan kepada Bapak Ibu semuanya, apabila saya menyampaikan materi pada sesi kali ini banyak kekurangan dan banyak hal-hal yang tidak berkenan, dari saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Labib. Terima kasih. Terima kasih Pak Labib. Terima kasih semuanya. Oh ya, semuanya terima kasih. Terutama Bu Widya, saya tunggu. Iya Bu, jangan lupa. Saya tunggu.